Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Safigo dengan NRP 131231139. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme dari pulpen mekanik. Kenapa sih saya memilih pulpen mekanik ini? Karena saya melihat atau penasaran dengan cara kerja mekanisme pulpen mekanik ini, karena dia ini itu simple tapi membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin dari barang-barang yang dekat dulu aja dari kita. Nah, jadi apa sih sebenarnya pulpen mekanik itu? Jadi kalau misalkan pulpen mekanik itu menggunakan atau pensil mekanik atau pulpen isi ulang itu adalah suatu sistem atau suatu benda pulpen yang menggunakan mekanisme tertentu. Nah, jadi bedanya apa sih sama pulpen biasa? Nah, kalau misalkan pulpen biasa, ketika kita buka gitu kan ya, kita buka, nah pulpen biasa tuh nggak bisa digerakkan kayak gini tuh, hanya udah langsung bener-bener diam di suatu tempatnya itu, satu bendanya itu. Nah, kalau misalkan pulpen mekanik itu ada bendanya ini yang nanti bakal kena. Jadi itulah bedanya pensil pulpen biasa sama pulpen mekanik. Nah, lanjut ke fungsi atau apa sih kelebihan dari kelebihan dari pulpen mekanik ini. Nah, jadi sebenarnya kan fungsi pulpen mekanik itu tuh ada banyak. Nah, tapi intinya tuh pulpen mekanik itu lebih memudahkan kita lah, dan juga lebih sustain. Kenapa lebih sustain? Karena pengguna tuh bakal jadi lebih gampang gitu untuk menyimpan tintanya agar tidak kering. Karena kan biasanya kalau pulpen biasa kita suka lupa buat tutup pulpennya kemana gitu, suka hilang. Nah, dengan pulpen mekanik ini bakal menjadi lebih gampang untuk memasukkannya dan menjadi lebih tahan lama. Nah, terus fungsi-fungsi pulpen mekanik itu apa aja sih? Biasanya tuh dipakai untuk menulis dan juga menggambar. Kenapa menggambar juga dipakai? Nah, karena pulpen mekanik ini tuh lebih bisa menahan tekanannya, jadi bakal lebih presisi gitu. Jadi kayak buat gambar itu sangat cocok. Makanya kayak Zigel, kayak pulpen atau pensil mekanik yang lain tuh biasanya menggunakan sistem yang namanya mekanik ini, karena lebih presisi. Terus yang kedua juga lebih praktis karena tersedia dalam berbagai varian. Ada yang 0,2 mm, 0,3 mm, sama 0,5 mm gitu. Jadi sesuai kebutuhan yang Anda inginkan dan tebalnya juga yang Anda inginkan. Nah, terus fungsi dari pulpen mekanik ini tuh ya udah sih itu aja sih sebenarnya. Pokoknya lebih daripada pulpen yang biasa. Makanya harganya lebih mahal. Aku ngomong aduh. 1, 2, 3. Nah, lanjut lagi tadi tambahan juga buat fungsi dari pulpen mekanik itu menghilangkan kegiatan rautan. Jadi kita nggak perlu tuh meraut-raut lagi. Kan kalau dulu di SD kita sering banget kan ya kayak ngeraut-raut gitu. Nah, dengan menggunakan fungsi pulpen mekanik ini tuh kita nggak usah ngeraut lagi, karena tadi balik lagi kita tuh bisa mengganti isinya terus-terusan. Jadi Anda dengan membeli satu pulpen mekanik bisa sustain lama. Nah, terus gimana sih cara kerjanya si pulpen mekanik ini? Nah, jadi yang kerja pulpen mekanik itu sebenarnya ada dua cara. Ada yang biasanya diputar, ada juga yang dipencet gini, didorong. Tapi biasanya di pasaran itu orang-orang tuh biasanya belinya yang dipijat gini karena lebih gampang aja gitu. Nah, jadi ketika Anda mendorong atau memencet si tombol ini tuh akan menggerakkan si penjepit isinya yang di dalam. Untuk biasanya tuh si penjepit isinya tuh berputar. Nah, ketika berputar hingga bunyi klik gitu dan kita melepas tekanan tersebut, si penjepitnya itu akan mengunci si pulpennya, jadi nggak bakal gerak kemana-mana. Nah,
Nah udah nggak bakal berkemana-mana, itu akan menjadi presisi. Nah terus saya akan menjelaskan lanjutnya tuh itu tentang komponen-komponennya. Tapi sebelum masuk ke komponen-komponen, si mekanisme itu dibantu oleh pairnya. Jadi bisa ketika kita mencet lagi gitu kan, dan si penjepitnya ngedorong, dia bisa balik lagi karena ada pair di dalamnya. Nah selanjutnya nanti kita akan masuk ke bagian per komponen-komponennya. Nah mari kita lanjut ke bagian-bagian per komponennya. Yuk kita bongkar pelan-pelan pulpen mekanik tersebut. Pertama cara untuk membongkarnya itu simple. Pertama putar tapi berlawan arah. Oke, kita putar set hingga copot kayak gini. Ini kita copot satu-satu ya. Ada isinya. Nah, ini chip pernya. Di sini ada pernya, di sini tuh. Tutupnya. Nah, bentar. Bagian yang tak kalah penting tuh ada di sini sebenarnya. Yang benar Dia apa? tidak terlihat dari luar, tapi sangat penting buat pulpen mekanik tersebut. Tada. Apa tuh? Ini. Jadi buat semuanya ini adalah komponen-komponen dari pulpen mekanik. Jadi kita jelaskannya satu-satu perbagiannya. Jadi ini adalah si push buttonnya atau si buat ngedorongnya. Jadi ini tuh adalah alat yang digunakan jika ada orang-orang yang ingin menggunakan tuh mereka mencetnya ke sini, dan itu akan mendorong si isi refill pulpennya dan juga yang bekerja nanti dengan pair pegasnya. Nah terus lanjut lagi, ini ada si penjepitnya. Ini yang ada komponen paling penting sebenarnya di pulpen mekanik. Kenapa? Karena komponen tersebut tuh nanti bakal mengunci. Nah lanjut tadi kepotong gara-gara ada suatu masalah. Nah jadi tadi itu sampai sini ya si komponen paling pentingnya, yaitu si penjepit isi pulpennya. Nah jadi kenapa sangat penting diulangin ya, karena si penjepit isi pulpennya itu bakal mengunci si bagian pulpennya gitu, si yang tintanya itu bakal dikunci, jadi nggak bakal gerak ke mana-mana. Jadi nanti kayak gini disatuin gitu, nah nggak bakal kemana-mana. Itulah yang membuat keunggulan pulpen mekanik, yaitu yang tidak bakal presisi kalau digunakan. Nah lalu ada komponen selanjutnya, yaitu ya si tabungnya, si tubnya itu yang berisi dari tinta-tintanya. Ya ini penting juga, karena kalau nggak ada ini ya nggak bakal ada tintanya, nggak bakal jadi pulpen gitu. Nah terus ada yang menggerakkan atau si pairnya. Jadi nanti ketika pulpennya itu ketika nanti si push buttonnya ditekan, nanti tuh bakal menggerakkan si pairnya menjadi tekan, dan nanti langsung dikunci oleh si penjepit isi ini. Si penjepit isi ini jadi tidak bakal bergerak kemana-mana, ini lagi tekan gini. Nah tapi ketika ditekan balik, si penjepit ini tidak mengunci lagi, tok, si pairnya tekan melawan balik, peng. Jadi dia bakal si ujung ini tuh bakal nutup lagi. Makanya komponen pair juga penting di mekanisme pulpen mekanik. Nah udah gitu ada yang tak kalah penting itu ada si ujung si ininya si ujung pulpennya itu. Nah ujung pulpennya itu untuk apa ya? Karena untuk runcingnya itu kayak buat menulisnya gitu, kayak yang buat mengeluarkan tinta juga. Jadi nanti si tinta tuh dikit karena ada pressure-nya gitu ya, bakal keluar dari sini, dari si ujung tinta ini. Makanya komponen ini juga penting. Si ujung pulpen ini kalau nggak ada ya nggak bakal keluar tintanya. Nah lalu ada komponen-komponen pendukungnya seperti ini. Ada tub bungkusnya, itu ada bagian yang ininya ya, terus ada bagian ini buat karet. Kenapa menggunakan karet? Supaya enak
bolongan supaya tidak terlalu pegal. Kan kalau misalkan terus-terusan ke plastik tuh apa ya, bakal si jari tuh sense-nya tuh bakal gampang pegal. Sedangkan kalau di karet itu lebih empuk gitu. Lalu ada si ini, nah si bagian ini tuh buat pengait. Nah fungsinya tuh apa? Buat bisa dikaitin di jaket-jaket gitu. Jadi lebih modis dan lebih praktis dan juga lebih efisien, bisa dibawa kemana-mana. Lalu ada penutupnya. Penutup ini supaya nanti si pulpennya juga nggak bergerak kemana-mana. Kan walaupun tadi udah ada si penjepit, tetap harus ada ininya supaya menahan gaya si aksialnya. Nah, itu adalah komponen-komponen dari si pulpen mekanik tersebut. Nah, jadi fungsi kerja komponen pulpen mekanik seluruhnya itu ya begini, jadi kita tuh bakal nanti menekan si push button yang ini di ujung ini. Namun kipas akan bergerak saat kita kabel USB rakit lagi. yang ini dihubungkan ke laptop. Kita bakal rakit lagi. Untuk yang mengatur tingginya, set. Jadi nanti tidak bisa dibongkar juga karena nah seperti ini. Kunci yang bisa dibuka. Karena itu Ya pokoknya intinya mekanisme itu bakal si pendorong si tenaga yang didorong dari atas dan akan memutar menekan si pegasnya ini ke bawah. Dan ketika si penjepitnya sudah mencapai pengunciannya, kita akan lepaskan dan dia akan terkunci. Dan si pegas-pegasnya juga bakal rapat gitu, bakal tertekan. Sehingga ketika kita pencet lagi si penjepitnya, si push buttonnya, dan penjepitnya berputar kembali, kita lepaskan si pulpennya masuk kembali. Nah, itu adalah mekanisme dari pulpen mekanik. Jadi pulpen mekanik lebih efisien daripada pulpen biasa dan juga lebih modis dan juga lebih hemat juga karena bisa diganti ulang. Itu aja sih dari prinsip kerja pulpen mekanis. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Maaf banget jika mengenai sangat kurang, tapi semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.